Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifki Rizkullah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika. Tugasnya yaitu menguji uji independent simplicity test melalui aplikasi SPSS dari IBM. Pertama-tama kita harus tahu apa itu IBM dan SPSS. IBM adalah singkatan dari International Business Machine, sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Sedangkan SPSS awalnya adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, namun setelah diakuisisi oleh IBM, namanya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Baiklah, mari kita lanjut saja ke ujinya. Baiklah, di sini kita akan memulai uji independent simplicity test. Dan saya sudah menyiapkan sebuah kasus. Ya, langkah pertama yaitu kita salin kasus kita copy, masukkan ke Excel, kita tempel, lalu kita copy lagi, dan kita tempel menggunakan tempel transpose. Setelah seperti ini, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, masuk ke variable view, kita masukkan nama-nama sampelnya. JK kelas, kita singkat saja nilai dan indeks sosial. Selanjutnya kita masuk values, kita ubah menjadi 1, labelnya perempuan, kita add, dan 2 labelnya laki-laki, add. Oke. Untuk kelasnya, value-nya kita ubah jadi 1, labelnya B1, add, dan B2, dan 2 label B2, add. Oke. Finisher, karena jenis kelaminnya kita masukin nominal, kelas juga nominal, dan untuk nilai dan indeks sosial masukkan scale. Masuk ke data view dan akan menjadi tampilan. Lalu masuk kembali ke Excel, kita salin, kita replace dulu pakai Ctrl H. Untuk P-nya kita ubah jadi 1, replace all, dan L-nya ubah jadi 2, replace all. Untuk B1-nya jadi 1, dan B2-nya jadi 2. Oke. Close, dan akan berubah menjadi, dan tampilnya akan berubah seperti ini. Lalu kita salin, copy, lalu kita masukkan ke SPSS ini tadi.
dan akan jadi seperti ini. Lalu akan mencari T hitung. Ini ya teman-teman. Kembali ke SPSS, masuk ke Analyze, masuk ke Confirm, dan masuk ke Independent Sample T-Test karena kita menguji Independent Sample T-Test. Nilai kita masukkan ke test variabel atas, dan untuk kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Kita definisi grup 1, dan grup 2. Continue, lalu oke. Lalu sudah muncul T hitungnya. Ini ya. Kembali ke format praktikumnya, T hitungnya min 1,861. Kita masukkan min 1. Dan untuk T hitung ke bawahnya, karena ini di dalam kurung, pindah ke sebelahnya menjadi positif, jadi 1861. Dan untuk mencari T tabelnya, kembali lagi ke SPSS, masuk ke transform, masuk ke compute variable, kita ketik T tabel. Di function group kita memakai inverse df, dan function n spesial variabelnya gunakan idf t. Klik 2 kali. Tanda tanyanya kita ubah yang pertama menjadi 0,95, dan untuk tanda tanya kedua menjadi, kita masuk ke tetap df nya yaitu 18, jadi 18, lalu oke. Dan sudah muncul T tabelnya yaitu 1,73. Kembali ke Word, format 1,73. Jadi di kesimpulannya, T hitung yaitu 1861 dan T tabelnya 1,73. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabel. Isi 1,861 dan 1,7. Ini 291 lebih besar. Kembali ke hipotesis dan pengambilan keputusan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan sebaliknya, atau dengan signifikansi SPSS yakni jika. Dan karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi hipotesis, jika H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata yang antara kedua kelas B1 dan B2. Tapi jika H1 diterima, maka terdapat perbedaan antara rata-rata yang signifikan antara kedua kelas B1 dan B2. Kita salin saja. Kembali ke kesimpulan, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas B1 dan B2. Baiklah, seperti itu saja, mudah dan simpel. Silakan dicoba.
Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.